Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas akuntansi syariah 4B yang beranggotakan saya sendiri, Siti Fatimah, NIM 195221054. Saya Dimas Bayu Krisna, NIM 195221050. Saya Jessica Tersiana Handayani, NIM 195221072. Nama saya Nurti Rahmawati, NIM 195221068. Kami akan membahas soal 2.4 halaman 59 buku karya Dwi Martani. Mari kita simak video pembahasannya. Saya akan membacakan soal 2.4. Pada 1 April 2015, PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Investi senilai 180 juta rupiah. Pada awal tahun 2015, nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta rupiah. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi. PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 160 juta rupiah dan membayar dividen sebesar 70 juta rupiah tanggal 1 Mei 2015. Asumsikan bahwa laba bersih Investi terjadi merata sepanjang tahun. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Investor menjual sepertiga investasinya atas PT Investi seharga 65 juta rupiah kepada pihak ketiga. Atas penjualan ini, PT Investor masih memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Kita diminta untuk 1. Menghitung goodwill yang terjadi atas akuisisi. 2. Menghitung keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi tersebut. 3. Membuat jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor sampai dengan tanggal pelepasan sebagian. Untuk menghitung hasil goodwill, yang pertama kita mencatat biaya perolehan sebesar 180 juta yang berasal dari ini lambang dolar. Kemudian kita mencatat nilai tercatat bersih ekuitas sebesar 500 juta yang berasal dari ini. Kemudian selisih di sini kosong karena pada saat akuisisi tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi. Kemudian hasil dari ini adalah 500 juta karena selisihnya 0. Lalu kemudian kita menghitung persentase, yaitu 30% dari milik saham dikali dengan jumlah ini tadi 500 juta rupiah sehingga menghasilkan 150 juta. Kemudian biaya perolehan 180 juta tadi dikurangi persentase sebesar 150 juta sehingga goodwill bernilai 30 juta rupiah. Setelah kita melakukan perhitungan goodwill, kemudian kita mencatat jurnal yang dibutuhkan oleh PT Investor. Yang pertama yaitu mencatat perolehan investasi. Pada tanggal 1 April 2015, PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Investi senilai 180 juta. Jadi dalam jurnalnya, investasi ini didebitkan senilai 180 juta dan mengkreditkan kas juga sebesar 180 juta. Selanjutnya yaitu melakukan pengumuman dividen. Jadi PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 160 juta dan membayar dividen sebesar 70 juta pada tanggal 1 Mei 2015. Nah, kita melakukan perhitungan dividen terlebih dahulu, yaitu nilai saham yang kita miliki sebesar 30% dikalikan dividen yang diumumkan yaitu sebesar 70 juta ini. Jadi nilainya sebesar 21 juta. Nah, kita memasukkan pada jurnalnya yaitu mendebitkan piutang dividen dan mengkreditkan investasi sama-sama nilainya sebesar 21 juta hasil dari perhitungan dividen tersebut.
Kemudian kita memasukkan jurnal ke dalam pembayaran dividen. Di sini kas kita debitkan dan piutang dividen kita kreditkan senilai 21 juta. Mengapa piutang dividen kita kreditkan? Karena piutang dividen merupakan akun sementara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Investor menjual sepertiga investasinya atas PT Investi seharga 65 juta kepada pihak ketiga. Untuk perhitungan penjualan investasinya, kita yang pertama akan menghitung saldo akhir investasi pada entitas asosiasi sebelum menjualnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015. Saldo akhir investasi pada entitas asosiasi dihitung dengan investasi awal sejumlah 180 juta. 180 juta dikurangi dengan dividen yang telah dibagikan, yaitu pada tanggal 1 Mei 2015 sejumlah 21 juta. Sehingga saldo akhir investasi per 1 Oktober 2015 adalah 159 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung keuntungan penjualannya, yaitu dengan cara harga jual kepada pihak ketiga sejumlah 65 juta, kita kurangkan dengan nilai tercatat jual yang sudah kita hitung tadi, yaitu 159 juta dibagi dengan 3 karena kita akan menjual sepertiga bagiannya. Hasilnya 53 juta. Keuntungan penjualannya dengan mengkurangkan 65 juta dengan 53 juta, yaitu hasilnya 12 juta rupiah. Kemudian kita akan mencatat jurnal penjualan investasinya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015. Karena kita akan menjual, maka kita akan mendapatkan kas sejumlah 65 juta dari pihak ketiga. Kemudian kita mengkreditkan investasi pada entitas asosiasi sejumlah 53 juta. Karena nilai saldo akhir investasi per 1 Oktober 2015 kita bagi 3, yaitu hasilnya 53 juta. Ini nilai tercatat jual. Dan kita mengkreditkan keuntungan yang kita peroleh sejumlah 12 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung presentasi akhir setelah kita menjual sepertiga bagian sahamnya dengan cara saldo akhir investasi per 1 Oktober 2015 yaitu sejumlah 159 juta. Dari sini kita kurangi dengan penjualan sepertiga investasi, yaitu sejumlah 53 juta. Penjualan sepertiga investasi yang tercatat. Sehingga hasilnya adalah 106 juta. Untuk menghitung presentasinya dengan cara 106 juta dibagi dengan 500 juta yang didapatkan dari ini nilai ekuitas PT Investasi seluruhnya. Kemudian dikali dengan 100% sehingga menghasilkan 21%. Ini adalah presentasi investasi kita per 1 Oktober 2015 setelah kita menjual sepertiga bagian investasi kita. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 kita akan mencatat yang namanya laba bersih yang telah dibagi. Perhitungannya seperti ini. Karena PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 160 juta, maka perhitungannya adalah kita membeli saham pada tanggal 1 April 2015 dan kita menjual sepertiga saham pada tanggal 1 Oktober 2015. 1 April sampai 1 Oktober adalah 6 bulan. Maka perhitungannya adalah 30% kepemilikan saham kita dikali 160 juta
dari laba tahun 2015 dikali 6 per 12 bulan, karena 1 April sampai 1 Oktober adalah 6 bulan. Maka laba yang kita dapatkan adalah 24 juta rupiah. Kemudian setelah adanya penjualan pada 1 Oktober 2015, kita masih harus mencatat pembagian laba, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015 sampai 31 Desember 2015. Dengan catatan, persentase laba kita sudah berubah menjadi 21% karena kita sudah menjual sepertiga investasi atau saham kita. 21% dikali 160 juta rupiah dari laba yang diumumkan oleh PT Investasi dikali 3 bulan per 12 bulan, 1 Oktober sampai 31 Desember, yaitu 3 bulan. Dengan hasilnya 8.400.000, sehingga jika dijumlah maka hasilnya 32.400.000. Ini adalah jumlah laba yang kita peroleh tahun 2015. Untuk itu, maka pada tanggal 31 Desember 2015 kita mencatat jurnal investasi pada entitas asosiasi di debit dan bagian laba atas entitas asosiasi di kredit sejumlah Rp32.400.000. Oke, itu tadi pembahasan soal 2.4 halaman 59 dari kami, kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.